Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, Loso Fitri sangat senang hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik, baik yang ada di rumah maupun Loso Fitri yang ada di sini. Loso sangat sukacita. Nah, pagi hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Loso Fitri mau mengajak adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri. Ajak kakak, adik, mama, papa, oma, opa yang ada di samping kiri kanan adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama dan bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya Loso Fitri mau ajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersuka cita Tuhan, karena Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami untuk kami lalui kembali, dan kami mau datang beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dan berkata, Bapa, ku datang padamu. Dengan sikap berdoa kita bernyanyi, Bapa, ku datang adik-adik, betapa kita sukacita hari ini. Luar biasa ya, selama bulan ini Tuhan sudah menolong kita. Udah mulai pertengahan bulan nih adik-adik ya. Kita bersukacita bahwa besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Nasional. Mari kita bersukacita, kita memuji Tuhan, kita agungkan nama Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku ku jadikanlah selalu senang terus.
Adik-adik, kita tahu nih ya, kalau kita bersuka cita, iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Dia selalu mendatangi kita, dia selalu memanggil-manggil kita. Ayo kembali, ayo mari kepadaku, ikut aku. Tapi kalau kita menolak dalam nama Tuhan Yesus, iblis itu akan lari dari kita. Maka dari itu kita nyanyikan pujian, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus ya. Mari kita bernyanyi, saat iblis menggodaku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita nyanyikan sekali lagi, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap gerakannya. Aku berani tampil beda. Oke. Nah, adik-adik, saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Mari silakan duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya. Lebih dari emas, lebih dari apapun yang kita miliki di dalam hidup kita ini. Tuhan itu lebih segalanya bagi kita. Dia itu lebih dalam dari lautan. Kasih-Nya itu lebih luas dari samudra. Ya, semua apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita itu lebih dari apapun yang kita dapatkan, yang kita miliki saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan hati yang terbaik kita untuk Tuhan. Ya, kita mau menyiapkan hati kita. Kita katakan, Lord, You're my everything. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let
apapun yang kita miliki. Tuhan lebih dari mainan, Tuhan lebih dari orang tua kita, Tuhan lebih dari segalanya buat kita ya. Kita katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Oke teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Nanti kelas kecil akan dilayani oleh Losewati dan kelas besar akan dilayani oleh Lose William. Shalom, selamat pagi kawan-kawan semua. Saya mau mengajak kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Kami berdoa saat ini juga kami sama-sama mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Lose Will yang akan bercerita bisa menyampaikan dengan baik, dengan jelas. Juga berdoa untuk kami semua yang mengikutinya dari rumah. Kiranya kami boleh belajar dengan serius, dengan baik. Dan kami rindu Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin kami pelajari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman sekalian, tentu di dalam masa-masa seperti sekarang, teman-teman sering mendengar berita. Wah, mungkin kita sering lihat di TV. Atau kadang-kadang kita lihat di handphone, smartphone kita. Ada banyak berita yang datang, yang kemudian kita dengar, yang kemudian kita lihat. Nah teman-teman sekalian, berita mesti benar, mesti jelas. Kalau berita tidak benar, itu bisa mencelakai orang. Nah contoh teman-teman, misalnya di dalam situasi seperti sekarang, ternyata ada banyak wabah virus COVID di mana-mana. Dan kemudian ada berita yang menyampaikan kalau COVID itu enggak bahaya. Kita kemana-mana enggak perlu pakai masker. Enggak apa-apa pergi ke mall jalan-jalan. Yang namanya virus itu di sekolah enggak bahaya kok. Enggak akan nyerang anak-anak. Nah misalnya beritanya seperti itu. Yang kita tahu ternyata beritanya enggak benar. Wah, kalau misalnya kita dengar kemudian kita percaya, bisa jadi ternyata itu mencelakai kita. Karena kita ikutin berita itu, kita lakukan seperti yang dia omong. Kita pergi ke sekolah nggak pakai masker, kita pergi jalan-jalan, nggak cuci tangan waktu makan. Dan ternyata ujung-ujungnya kita bisa kemudian jadi celaka. Nah teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang iman Kristen, ternyata di tengah-tengahnya itu ada yang namanya berita. Ada satu pesan, yaitu berita Injil, kabar baik. Nah teman-teman sekalian, kalau berita biasa aja mesti benar, apalagi berita Injil itu mesti benar. Nah teman-teman, hari ini kita melihat dari kitab Galatia. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar dari
Korintus, Roma, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam buku Galatia. Nah, ini adalah surat dari Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Galatia, di daerah Galatia. Nah, Paulus waktu dia tulis suratnya itu, dia sebenarnya sangat gemes. Biasanya kalau Paulus tulis surat, di depan-depannya itu dia tunjukin perasaan hangat, perasaan senang. Aku mengucap syukur pada Allah setiap kali aku ingat kamu. Terima kasih kepada Tuhan karena dia menjaga engkau, dia memberkati engkau dan seterusnya. Nah, tetapi waktu dia tulis surat Galatia, wah dia langsung mulai dengan teguran yang keras. Dia tulis seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Injil yang palsu. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, yaitu Injil yang asli. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wah, teman-teman sekalian, Paulus begitu keras. Dia bilang kalau sampai ada yang menceritakan atau memberitakan satu Injil yang lain daripada yang sudah kamu dengar, terkutuklah dia. Wah, keras sekali. Nah, emang Injil palsu seperti apa yang orang-orang Galatia ini dengar dan kemudian mereka percayai? Nah, teman-teman sekalian, ternyata isi Injil itu begini. Injil yang palsu itu ya, yaitu kalau kamu mau jadi anak Tuhan, kalau kamu mau diselamatkan sama Tuhan, maka kamu mesti berbuat baik. Maka kamu mesti ikutin hukum-hukumnya Tuhan. Kalau kamu tidak ikutin hukumnya Tuhan, Tuhan tidak akan sayang sama kamu. Tuhan tidak akan jadikan kamu sebagai anaknya. Nah, seperti itu Injil palsunya, teman-teman sekalian. Wah, orang Galatia waktu dengar itu, mereka langsung percaya. Oh gitu ya, jadi kami mesti ikutin hukumnya Tuhan. Nah, hukumnya Tuhan apa aja tuh? Nih, kamu mesti disunat yang cowok. Kamu tidak boleh makan makanan sama minuman yang haram. Wah, jadi makanan yang haram tidak boleh dimakan. Terus kamu mesti jaga hari-hari yang khusus. Tidak boleh kerja di hari itu. Misalnya hari Sabat, tidak boleh kerja di hari Sabat. Terus ada hari-hari raya, kamu mesti puasa. Dan kemudian ada banyak lagi hukum-hukum lainnya yang seperti dikasih buat orang-orang Israel zaman dulu. Nah, Injil palsu ini yang disampaikan kepada orang-orang di Galatia. Sehingga mereka jadi mikir, oh ternyata percaya Tuhan Yesus nggak cukup ya. Saya butuh tambahin dengan sunat, ikutin hukum Taurat, kemudian pelihara hari Sabat, nggak boleh makan makanan sembarangan. Wah, baru saya bisa diselamatkan sama Tuhan. Baru saya bisa disayang sama Tuhan. Nah, Paulus bilang enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa Paulus bisa bilang demikian? Kalau kita lihat, Paulus ingetin ya di dalam pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, pantesan Paulus ini sangat jengkel, teman-teman. Injil palsu itu betul-betul beda, betul-betul kebalikan dari Injil asli yang Paulus ajarkan. Nah, teman-teman sekalian, Injil yang asli itu kamu mesti percaya sama Tuhan. Kamu mesti bersandar sama Tuhan. Kamu mesti beriman sama Tuhan. Di situ Tuhan selamatkan kamu. Tuhan
betul-betul dia akan jadikan kamu sebagai anaknya. Kalau kamu beriman, percaya sama dia. Nah, teman-teman sekalian, hukum yang Tuhan berikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada Allah lain, hukum Taurat, itu Tuhan kasih. Itu supaya kemudian kita jadi sadar kalau kita ini orang berdosa, kita butuh Tuhan, kita butuh percaya sama Tuhan. Bukan kemudian supaya saya lakukan itu semua dan Tuhan nanti sayang sama saya. Karena pada kenyataannya tidak ada satu orang pun yang bisa ikutin hukumnya Tuhan itu dengan sempurna tanpa cacat celah. Nah, kalau misalnya saya tidak bisa ikutin dengan sempurna tanpa cacat celah hukum-hukumnya Tuhan, maka saya pasti akan dapat hukuman Tuhan. Saya pasti akan dapat yang namanya kutuk, ya. Karena dikatakan tadi ya firman Tuhan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, Paulus bilang, itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, satu pesan Injil yang paling penting, yaitu kita semua gak bakalan bisa kemudian ikutin hukum Taurat dengan setia, dengan benar, dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia, dia menanggung kutukan itu. Paulus tulis seperti ini buat orang-orang di Galatia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus dia sudah menanggung kutuk hukum Taurat itu dengan cara mati di atas kayu salib. Sehingga kita sekarang tidak perlu lagi mengalami kutukan karena dosa tadi. Karena tidak bisa ikutin hukum-hukumnya Tuhan. Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini berita Injil yang asli. Kita mestinya dihukum, kita mestinya dikutuk karena gak bisa menaati hukum Tuhan. Tapi Tuhan Yesus dia yang menggantikan kita. Dia yang menanggung hukuman itu. Sehingga tidak ada lagi hukuman atau kutukan buat orang-orang yang percaya atau di dalam Tuhan Yesus. Nah teman-teman sekalian, Paulus tulis lagi di dalam pasal 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita diterima jadi anak Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bukan. Tapi berdasarkan apakah kamu percaya sama Tuhan Yesus apa enggak. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita semua diangkat jadi anak-anak Tuhan. Terlepas dari apa yang telah kita lakukan atau apa yang sudah kita perbuat. Nah kalau gitu Lausa berarti gak perlu taat hukum Tuhan lagi dong. Apakah seperti itu Lausa? Nah Paulus bilang gak seperti itu teman-teman. Di dalam pasal yang kelima dia bilang begini ya. Bahwa orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus bukan berarti boleh bohong, boleh nyolong, boleh membunuh. Enggak teman-teman sekalian. Ya, percaya Tuhan Yesus bukan berarti kita boleh hidup semau kita. Enggak. Ya, percaya Tuhan Yesus kita kemudian hidup di dalam hukum kasih. Ya, di dalam pasal 5 ayat 13 Paulus dia tulis begini. Saudara-saudara, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita ikut perintah Tuhan. Ingat nih baik-baik ya. Kita ikut perintah Tuhan bukan supaya Tuhan sayang sama kita, bukan. Kita ikut perintah Tuhan karena Tuhan sudah sayang sama saya. Teman-teman sekalian, ada nggak di sini ya yang punya papa mama, kemudian waktu kita lahir kita dikasih peraturan dulu, ya misalnya William, ya papi mami kasih kamu peraturan dari A sampai Z.
Kalau kamu ikutin A sampai Z ini dengan baik, di situ baru papi atau mami sayang kamu. Jadikan kamu sebagai anak. Apakah ada yang seperti itu orang tua? Enggak ada kan? Orang tua waktu anaknya lahir dalam dunia, wah ini anak saya. Terlepas dari apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikatakan, apa yang akan diperbuat. Ya pokoknya ini anak saya. Saya mengasihi dia, saya sayangi dia. Nah, kita sebagai anak yang mengalami rasa sayang orang tua kita. Oh, papi mami sayang saya sama saya ya. Oleh sebab itu saya belajar untuk taat sama mereka. Saya belajar untuk mengasihi mereka. Saya belajar untuk ikutin arahan mereka. Nah jadi saya ketika taat sama papi mami bukan supaya saya jadi anak mereka. Enggak. Saya memang adalah anak mereka. Oleh karena itu saya belajar taat. Saya belajar tunduk. Nah sama seperti itu teman-teman sekalian. Orang Kristen ketika dia belajar taat sama Tuhan. Belajar ikutin hukumnya Tuhan. Bukan supaya Tuhan sayang sama kamu. Bukan supaya Tuhan selamatin kamu. Bukan supaya Tuhan itu kemudian jadikan kamu sebagai anaknya. Enggak. Tapi karena kamu dan Lause, kita semua ketika percaya sama Tuhan Yesus sudah diangkat jadi anak-anak Tuhan. Nah teman-teman sekalian, biarlah kita semua hari ini ya sekali lagi terus-menerus diingatkan dengan berita Injil yang benar, yang asli, yang tulen. Ya biarlah kita belajar untuk taat, bukan supaya Tuhan sayang sama kita, bukan. Tapi kita belajar taat, belajar mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah sayang sama kita. Tuhan sudah sayang sama saya. Ya, mari kita berdoa teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau datang ke dalam dunia, mati menggantikan kami semua. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk mentaati Engkau. Bukan supaya kami disayang oleh Tuhan. Bukan supaya kami diselamatkan Tuhan. Bukan ya Tuhan. Tapi karena kami percaya Tuhan sudah selamatkan kami. Tuhan sudah sayang sama kami. Tuhan sudah angkat kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itulah ya Tuhan, kami mau belajar mentaati Engkau. Kami belajar mengasihi Engkau. Kami mau belajar ikut Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya berita Injil yang benar ini terus-menerus kami pegang erat-erat. Dan tolong jauhkan kami dari berita-berita yang palsu yang membawa kami mungkin menjauh dari Tuhan seperti orang-orang Galatia. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami terus-menerus supaya kami bisa semakin paham, semakin ngerti, semakin pegang kuat-kuat Injil yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman sekalian, Lause mau ingetin satu hal, kalau minggu depan kita sama-sama akan merayakan HUT sekolah minggu yang ke-42. Nah jadi teman-teman sekalian ingat ya, jangan lupa minggu depan sama-sama kita ikut lagi ibadah online sekolah minggu YKI Tulugong. Sama-sama kita akan merayakan HUT sekolah minggu yang ke-42. Tuhan berkati, kita ketemu minggu depan.